Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi di bagian 3, yaitu membahas tentang investasi autopilot bersama Harmoni Aksi Sirkah Manajemen. Di mana kali ini kita langsung akan masuk ke dalam materi atau bab yang para investor tunggu-tunggu, yaitu logika, kenapa kok kita bisnisnya cireng kuci molku, bagaimana hitungan profitnya, bagaimana bagi hasilnya, ya dan lain sebagainya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai di bagian ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk nantinya kolaborasi, nantinya kerjasama, dan insya Allah mudah-mudahan kita kerjasamanya langgeng. Jadi tidak cukup di 3 tahun saja, tetapi kita mampu untuk memperpanjangnya. Bahkan pun kalau bisa, kalaupun hubungan kita baik, kita juga bisa berkolaborasi di bisnis-bisnis lainnya. Karena Harmoni Aksi Sirka Manajemen punya berbagai peluang di luar bisnis cireng kuci molku ini. Oke, agenda kita kesempatan hari ini adalah membahas semuanya dari awal sampai akhir ya. Yang pertama kita akan membahas latar belakang lahirnya bisnis cireng kuci molku ini. Jadi biar teman-teman paham bahwasanya ini bukan bisnis asal-asalan. Ini adalah sebuah bisnis yang punya latar belakang yang sangat menarik dan ini solusi bagi kita semua. Yang kedua adalah perjalanan awal kita, yaitu before Maret 2023, yaitu terjadilah dari latar belakang ini sampai bulan Maret lah kita terjadi developing product. Ya, jadi bagaimana proses dinamikanya sampai menjadi sebuah produk yang sesuai kriteria market. Lalu pada bulan Maret sampai Juli 2023, di poin ketiga nanti akan kita bahas juga, terjadinya validasi produk. Jadi kebanyakan seorang penjual kuliner atau pengusaha kuliner itu gagal karena produknya tidak tervalidasi. Enak misalnya, perusahaan kuliner itu bisnisnya produknya wajib enak. Tetapi ternyata enaknya tidak tervalidasi. Enaknya itu hanya menurut ownernya, hanya menurut pembuat produknya, hanya menurut tukang masaknya, tidak divalidasi. Beda dengan produk kita ini. Produk kita ini kita validasi selama 3 bulan, mulai bulan Maret sampai Juni. Setelah terjadi validasi produk, lalu ada bagian 4, produk kita ini Juli sampai September, kita lakukan validasi market. Jadi selama 3 bulan validasi produk, ya nanti indikatornya akan saya kasih tahu. Lalu di bagian keempat, Juli sampai September, validasi market. Indikatornya juga nanti akan saya kasih tahu, plus data 1 bulan terakhir, yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Lalu pada bulan Oktober 2023, setelah produk ini tervalidasi, yang kedua adalah marketnya tervalidasi, berikutnya barulah cireng kuci molku bertemu dengan Harmoni Aksi Sirka Manajemen. Dan ternyata kriteria bisnis Harmoni Aksi dengan kriteria bisnis cireng kuci molku ini make sense, masuk akal. Dan kita akhirnya berkolaborasi, lalu kita lakukan open investor tahap 1. Dan ini telah berhasil, kita sampai hari ini sudah ada 10 investor yang siap untuk membumingkan cireng kuci molku bersama Harmoni Aksi. Dan ketika ini sudah berhasil, alhamdulillah sekarang bulan Desember 2023, kita melakukan open investor tahap 2, akan saya jelaskan dari A sampai Z. Karena kemarin mungkin teman-teman menyimak di bagian 1, bagian 2 itu kok nggak ada pembahasan skema bisnisnya. Ya, karena saya hanya mau memberi ya video tahap 3 ini, bagian 3, hanya untuk orang-orang yang sudah sepaham dengan konsep bisnis syariah yang Harmoni Aksi Sirkah Manajemen pegang. Jadi kita kenalan dulu apa itu Harmoni Aksi, habis itu yang kedua kemarin kita kenalan bagaimana skema Sirkah Mudorobah. Jadi ketika nanti berbisnis, ketika teman-teman percaya, yakin sama Harmoni Aksi, yang pertama. Yang kedua, ketika teman-teman yakin dengan konsep bisnisnya, baru oke, kita akan bicara uangnya. Karena kami tidak mau ya tidak mau bisnis itu hanya money oriented. Kami sangat tidak mau. Ya, kami maunya adalah benar-benar kalau sudah sevisi baru bicara duit. Bicara duit itu di belakang saja. Ya, kalau sudah clear baru nanti teman-teman boleh lanjut investasi atau tidak. Oke. Oke, kita akan mulai. Latar belakang lahirnya bisnis Cireng Kuci Mall. Jadi teman-teman semua, owner atau pemilik brand dari Cireng Kuci Mallku ini sama dengan ownernya Shop Janda Surabaya. Teman-teman bisa searching di Instagram ya, Shop Janda Surabaya.
Sop Janda Surabaya ini, janda itu bukan seorang yang telah ditinggal suaminya meninggal atau diceraikan oleh suaminya. Bukan seperti itu. Janda adalah singkatan dari Jawa Sunda. Ya, jadi ownernya ini memang pecinta masakan Sunda. Ya, dan juga pecinta masakan Jawa. Akhirnya lahirlah bisnis produk baru namanya Cirengku Cimolku ini. Juga produk dari Jawa Barat atau daerah Sunda. Ketika menjalankan bisnis Sop Janda Surabaya ini, ya kurang lebih ada berapa sudah 3-4 tahun, akhirnya beliau menemukan masalah di Sop Janda ini. Ya, ketika ingin membesarkan Sop Janda, ternyata beliau menemukan masalah atau tantangan. Yang pertama, Sop Janda itu operasionalnya ribet dengan seabrek menu. Menunya banyak, terus daging-dagingan, iga-igan. Contohnya misalnya iga. Iga itu kan belinya tulang, terus ada daging yang nempel di tulangnya. Dan ternyata beli misalnya 1 kilo hari ini dan 1 kilo besok itu hasilnya berbeda. Kenapa? Bisa jadi hari ini banyak tulangnya, dagingnya sedikit, bisa jadi besok dagingnya banyak, tulangnya sedikit gitu misalnya. Jadi itu nggak bisa stabil. Salah satu ribetnya di situ. Yang kedua adalah nasi. Kalau nasi hari ini nggak habis, ya itu basi besoknya. Ya maka operasional itu perlu didesain sedemikian rupa dan diprediksi sedemikian rupa setiap hari harus menyediakan. Intinya operasional ribet, terus tempatnya harus gede, ya sehingga resikonya gede dan penanganannya berat, susah diduplikasi dan butuhkan modal besar. Karena Sop Janda ini modelnya resto. Resto itu sewanya minimal tahunan, ya modalnya ratusan juta, ya di atas 300 juta lah untuk bikin kitchen, untuk pengadaan apa namanya restonya dan lain sebagainya. Itu modalnya gede, susah diduplikasi. Sehingga ownernya Sop Janda ini suami istri, mereka berpikir bagaimana kalau membuat bisnis baru yang agile, yang lincah, yang dimana kriterianya berbanding terbalik dengan Sop Janda. Yang pertama adalah berarti kalau Sop Janda itu ribet, gimana kalau bikin operasional yang simple dan menunya terbatas. Tapi walaupun menu terbatas tapi langgeng. Ya ini ya. Perhatikan baik-baik ini skemanya. Yang pertama adalah gimana kalau operasional simple, menunya terbatas tapi langgeng. Ya, jadi orang nggak bosen dengan menu ini. Yang kedua, tentu resiko dan penanganannya mudah. Jadi kalau ada reject, kalau ada yang nggak beres di outlet dan sebagainya, itu apa ya? Yang terakhir adalah mudah diduplikasi dan modal terjangkau. Karena beliau suka dengan masakan Jawa Barat atau Sunda, maka akhirnya beliau berpikir makanan apa ya yang operasionalnya sederhana. Berarti yang tidak basi, itu ya. Paling sederhana adalah itu, yang tidak basi. Akhirnya beliau mau berpikir hal yang paling krusial yang membuat masakan cepat basi itu apa? Dan ternyata yang krusial membuat makanan cepat basi adalah berbau makhluk hidup. Ya, berbau makhluk hidup, hewani ya. Jadi misalnya adalah daging sapi, misalnya daging ayam, misalnya ikan, pokoknya berbau daging-dagingan itu cepat basi. Jadi beliau mencari sebuah produk yang olahannya tanpa ada olahan hewani. Sehingga ketemu yang paling sederhana adalah cireng dan cimol. Tahu nggak bahannya apa? Bahannya adalah hanya tepung. Jadi sangat simpel operasionalnya. Tepung itu unlimited, tersedianya banyak dan bahan bakunya juga murah. Ya, lalu diolah menjadi masakan ini. Cirengku, cimolku ini, cireng dan cimol. Nah, perihal ada produk yang pengembangan menjadi cireng isi, isinya juga ayam suwir, itu sudah diprediksi bahwa produk sekian sehingga tahan sekian sehingga tidak memberatkan operasional. Yang kedua, resiko ringan dan penanganan mudah. Kenapa? Karena masaknya di dapur. Jadi semua cireng itu sudah dimasak di dapur, dibentuk, dijadikan dalam frozen, lalu didistribusi ke outlet-outlet. Gampangnya adalah misalnya satu pack itu isinya 50, kalau terjual 20 gitu ya, hilang 20 ketika totalan terakhir, maka gampang saja tinggal penjaga outlet itu berarti omsetnya selaras dengan stok yang sudah dimasak gitu. Beda dengan nasi ya, beda dengan sambal gitu, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi resikonya ringan, penanganannya mudah. Yang ketiga, mudah diduplikasi dan modal terjangkau. Kenapa? Karena konsepnya adalah boot.
atau gerobak atau rombong. Jadi kalau kita itu belinya resto, resto itu tempatnya permanen, harus setahun gitu ya. Kalau restonya itu bermasalah, gitu ya. Kalau restonya bermasalah, misalnya adalah sepi penjualannya, misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya, itu sulit untuk diduplikasi. Ya, tapi kalau gerobak ini mudah banget, tinggal bikin gerobak, tinggal taruh di depan, misalnya Indomaret, gitu ya. Ternyata nantinya kurang rame, dipindah aja di tempat lain, tinggal didorong gitu, dan sewa lokasinya itu bulanan. Jadi resikonya sangat kecil, ya, mudah diduplikasi dan modal terjangkau. Ini juga alasan kenapa kok kita melakukan investasi ngebut, karena kalau kita nggak ngebut, ya, bisnis kita ini bisa disalip dengan kompetitor yang punya modal gede. Maka saya ngajak teman-teman yang punya spirit kebersamaan, punya spirit eh, apa namanya sesama pribumi, punya spirit sesama kaum muslimin, mau membesarkan ini, ayo gitu. Ada peluang bersama, ada kebaikan bersama. Ini ya latar belakangnya. Lanjut. Berikutnya di bagian dua adalah developing product dan validasi. Kita ada validasi. Develop product adalah pada bulan sebelum Maret. Katakanlah Januari, Februari, Maret itu kita develop produk. Nyobain berbagai resep. Ya, dari tanya ke orang yang sudah biasa masak cireng, dari nyari di YouTube, dari akhirnya nyoba nyampur, ngemix, dan sebagainya. Dari mulai trial gagal, nggak enak, sampai terjadi yang sekarang. Enak gitu ya, hingga temukan formula rasa yang enak dan ngangenin. Jadi kalau kuliner itu kuncinya itu enak dan ngangenin. Kenapa? Agar produknya bisa menjual dirinya sendiri. Kalau produk itu nggak enak dan nggak ngangenin, ya nggak usah dijual. Kalau produk itu enak tapi nggak ngangenin, ya juga nggak usah dijual. Contohnya produk enak nggak ngangenin adalah misalnya produk-produk kuenya artis ya. Kue-kue artis kenapa sekarang tenggelam? Walaupun mereka enak, karena nggak ngangenin. Jadi biasa saja, bolunya ya gitu-gitu aja ya. Jadi nggak ada value added kecuali hanya dimiliki seorang artis. Jadi validasi ini juga saya coba di anak saya yang pertama. Saya punya anak empat. Anak saya yang pertama itu lidahnya itu lidah sensitif, lidah suka makanan enak. Jadi kalau dia nggak enak, langsung bilang nggak enak dan dia nggak mau gitu. Jadi saya coba ajak, saya kasih cireng ini. Ya waktu itu harganya masih 5.000. Jadi isinya cirengnya 5 piece. Jadi satu cirengnya itu 1.000-an. Dan ternyata dalam waktu singkat dia habis dan minta beli lagi. Saya belikan lagi, terus dia makan lagi, beli lagi sampai 3. Artinya anak saya ini tanduk 3 kali atau makan 15 butir cireng pada waktu itu. Dan anak saya yang kedua itu dia suka cimol, bahkan sekarang sampai nyetok. Dan saya sendiri pun, saya nyoba makan setiap hari ya, itu nggak bosen sampai 5 kali. Jadi saya coba, oh ternyata saya bisa repeat dan saya bisa mampu seminggu makan 5 kali itu nggak bosen. Ya, jadi itu termasuk bagian dari validasi dari developing produk yang enak dan kangenin. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman silakan datang ke salah satu outlet kami. Ya silakan teman-teman beli, silakan teman-teman coba makan, gitu ya. Ya nanti rasakan betapa enak dan kangeninnya. Lalu pada bulan Maret sampai Juli 2023, kita validasi produk itu gini. Kita buka outlet satu di Pasar Korem, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Teman-teman kalau di wilayah Surabaya pasti tahu Korem ya. Ya, di sana di running sama ownernya Sob Janda yang perempuan ya, istrinya. Di running untuk validasi produk saja, tanpa bikin rombong yang bagus, cuman rombong biasa saja. Pokoknya ada tulisan cireng sama cimolnya. Yang kedua adalah tanpa marketing, pokoknya buka gitu aja. Dan hari pertama penjualan memang jelek, gitu ya, nggak sampai 100.000 dan selama 1 bulan itu memang penjualannya juga nggak bombastis karena tujuannya cuman validasi produk enak dan ngangenin. Outputnya apa? Outputnya adalah ketika ada hari ini orang beli, dia bakal repeat atau enggak, gitu ya outputnya. Itu validasi produk enak dan ngangenin adalah orang mau repeat order. Dan ternyata dalam 3 bulan itu terjadi repeat order yang tinggi. Ya, datanya ya kurang lebih 70% orang itu mau kembali untuk mencoba lagi, untuk beli lagi. Bahkan nggak sekedar beli, dia juga bawa teman-temannya. Nah, lalu ketika validasi produk sudah selesai, ya, produknya udah ketemu, validasi produknya udah selesai, lalu pada bulan Juli sampai September kita lakukan validasi market.
Ya, operational outlet diambil alih oleh owner shop janda yang laki-laki atau suaminya untuk memvalidasi market. Kenapa? Karena memang di Korem itu hanya untuk validasi produk dan ternyata banyak yang repeat. Oke, berikutnya nyari market. Marketnya di mana nih yang paling gede? Maka di split ada 3 outlet. Yang pertama di depan Perumahan Nirwana, yang kedua Jalan Raya Lalu Lalang Pekerja ada di daerah Mer, ya di depannya apa namanya itu AW atau Purimas kalau teman-teman tahu. Jadi sekitar 500 sampai 600 meter dari UPN. Lalu ada juga di depan UPN ya, Universitas Veteran ya. Nah, di sini ternyata terjadi ketemu marketnya bahwasanya market paling tinggi adalah di depan UPN. Nanti ada data omsetnya. Saya akan kasih tahu ke teman-teman. Jadi mahasiswa ini akan menjadi target market utama kita. Yang kedua adalah perkantoran karena ternyata dari 3 tempat ini ya juara 2 adalah depan Purimas itu di daerah orang pekerja lewat lalu lalang dan pembelinya rata-rata memang seorang pekerja pulang kantor gitu ya, habis istirahat makan siang itu banyak yang beli. Dan yang ketiga baru yang Nirwana itu di pemukiman. Nah, maka ketika ini di apa ya, kolaborasi dengan Harmoni Aksi Sirka Manajemen, kita split di seluruh kampus yang ada di Surabaya dengan radius 50 sampai 100 meter, kita wajib ada. Hari ini di depan di daerah UNER kita ada 2, di dekatnya Perbanas apa namanya itu Untak, habis itu Unitomo itu kita ada baru ada 1, di depannya UWM di Noyo itu kita baru ada 1, di dekatnya ITS kita juga baru ada 1, di dekatnya UNESA kita juga baru ada 1. Rencananya di setiap kampus itu kita kepung minimal 2 sampai 3 outlet dan terbukti di depan UPN ya, depan UPN itu laris, di depan Purimas itu laris, jaraknya cuma 600 meter. Jadi seperti orang jual lombok ya. Jual lombok itu kan sini depannya juga jual lombok, sama-sama jual lombok, tapi sama-sama laris dan mirip kayak gitu. Karena ini adalah produk impulsif, produk yang nggak perlu mikir orang untuk belinya. Jadi lewat tertarik beli dan kita punya strategi bagaimana biar outlet kita menarik, bagaimana orang mau mampir. Ini di offline-nya sudah kita atur seperti itu. Nah, ini validasi marketnya. Ternyata terjadi beberapa catatan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Kita open, jujur, amanah, terpercaya, sehingga catatan ini bisa kami pertanggungjawabkan. Yang pertama, selama validasi market tidak dicatat omsetnya. Jadi berjalannya konven, tidak tersistem. Tujuannya apa? Cuman ngelihat aja, mantau aja ya, validasi market aja. Jadi yang beli itu siapa sih? Ya, benar-benar mahasiswa kah? Benar-benar pekerja kantor kah? Benar-benar pemukiman kah? Misalnya pemukiman itu paling banyak anak SD, terus ibu-ibu, anak SMP itu yang beli. Nah, yang kedua berjalan karyawan bawa stok berapa dan habis berapa setiap harinya. Cuman itu aja. Dan di split ternyata pada bulan pertama yang cepat habis adalah yang UPN gitu. Disusul dengan yang Purimas dan disusul dengan yang depannya Nirwana. Yang ketiga tanpa promosi dan menguji berapa banyak market ya. Beli hanya dengan melihat rombong. Itu aja validasi marketnya. Jadi kondisi saat validasi market rombongnya itu warnanya merah. Ketika harmoniasi join, sekarang rombongnya berwarna merah, kuning, dan biru. Dan itu juga ada alasannya, ada landasannya bagaimana kita bermain ini sungguh-sungguh. Jadi mainan ini karena kita mendapatkan investor, jadi kita akan bermain sungguh-sungguh, bertanggung jawab penuh, dan sebagainya. Jadi jarang-jarang UMKM melakukan tindakan sedetail ini. Ya developing produk, validasi market. Baru kalau sudah oke semua, baru rekrut investor. Jadi kita nggak main-main. Kemudian nomor 4 ya, dan kita cek apakah ada pembeli repeat order yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Nomor 5 akhirnya pada bulan Oktober ya, bertemu dengan Harmoni Aksi Sirka Manajemen, kemudian kami meminta ya laporan keuangan ya sebelum akhirnya kita minta untuk menjalankan bisnis ini bersama, lalu kita rekrutkan investor untuk dikelola oleh Harmoni Aksi. Dan ternyata ya akhirnya kita tahu tadi itu proses-prosesnya dan kita senang dengan proses itu karena memang bisnis itu apa ya terus bertumbuh gitu ya, ada prosesnya, ada proses developing produk, habis itu adalah validasi produk, validasi market. Dan ketika kita datang itu kita minta untuk mulai merapikan
laporan keuangannya, mulai dicatat hariannya. Alhamdulillah kita lampirkan ini bulan November 2023 yang sudah rapi ya. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa ketemu marketnya mahasiswa dulu, lalu kedua perkantoran ketika pembagian dari data ini. Yang pertama adalah ini Nirwana, ini pemukiman dalam bulan November ini omsetnya poor atau jelek ya, atau buruk atau low. Nanti coba kita juga benar-benar pelajari ya, sekarang ini kita ada tempat yang kita menyatukan antara tiga ini. Jadi misalnya adalah Jojoran. Jojoran itu adalah tempat yang dekat dengan apa namanya itu kampus, dengan UNER, habis itu dekat dengan rumah sakit, habis itu dengan perkantoran-perkantoran dan juga tempatnya mahasiswa ngekos. Kita juga gabungkan dari ketiga market ini juga bisa. Gitu ya. Ini pur dari pemukiman. Yang kedua adalah perkantoran 8.700.000 atau middle. Ini karena libur sehari, seandainya ini ada masuk, ini tembus nih 9 juta. Artinya dia middle atau omset hariannya 300.000. Itu udah middle bagus. Yang UPN, ya depan UPN ini 10.691, ini lebih dari 300.000 omsetnya. Maka dari validasi market ini akhirnya kerjasama kita berlanjut. Ya ini perjalanannya dimulai dari sini. Kenapa kok sampai hari ini akhirnya kita ketemu di sini? Ya Oktober 2003 Cirengku Cimalku bertemu dengan Harmoni Aksi Sirka Manajemen. Latar belakang dari bisnis Cirengku Cimalku sesuai dengan kaidah bisnis yang dipegang oleh Harmoni Aksi Sirka Manajemen. Jadi Harmoni Aksi Sirka Manajemen ini kalau teman-teman buka lagi di bagian satu adalah bisnis yang saya, Septianto Arizona dan Pak Iramati Pratama yang kami bentuk. Kami di awal memang ingin membentuk sebuah terobosan baru, bahwasanya menjadi pengelola bisnis di antara pemilik brand dan juga investor. Jadi kami jembatannya. Maka ketika kami jadi jembatan, kita harus selektif dalam memilih produk dari pemilik brand. Maka kriteria kita tiga. Yang pertama adalah wajib simple proses, ya. Yang kedua adalah menguntungkan, yang ketiga mudah di scale up, dan ini sesuai dengan apa yang Cirengku Cimalku sudah jalankan. Gitu. Akhirnya karena sesuai, akhirnya kita bersirka. Lalu pada bulan Oktober itu juga, ya karena kita ini bisnis juga bukan kemarin sore, saya sudah mulai bisnis dari 2012 dan Pak Iram juga sama 2012. Jadi kita sudah kurang lebih 11 tahun berpengalaman di lapangan. Jadi kita sudah bisa mencium aromanya bisnis yang bagus dan bisnis yang nggak bagus. Seperti itu. Dan akhirnya kita putuskan untuk beli 10 outlet dengan segala perjanjian kolaborasi bisnis dengan Cirengku Cimalku. Jadi salah satunya adalah mengikat harga ambil itu tidak boleh dinaikkan selama 1 tahun gitu ya. Jadi selama 1 tahun kita misalnya bahan bakunya kita ambilnya Rp500, kita jual Rp1.000, itu maka nggak boleh tiba-tiba dinaikkan Rp700, itu nggak boleh selama 1 tahun, itu salah satunya. Jadi teman-teman investor jangan khawatir karena produk kita amankan dengan perjanjian harmoni aksi dan pemilik brand. Kemudian ya Harmoni Aksi Sirkah Manajemen open investor tahap 1 dan berhasil kolaborasi bersama 10 investor dengan target buka outlet satu outlet dimulai 1 November 2023. Kenapa? Karena ada proses dalam membuat rombongnya, butuh waktu 14 hari sampai 30 hari dalam membuat rombong. Nah, dan tervalidasi bis ini mudah dibuka adalah target bulan November, berarti kan kalau dimulai 1 November, lalu 8 November, kemudian 15 November, kemudian 24 ya, tambah 7, 15 tambah 73 November berarti ya. Ya, di antara itu berarti kan 1 bulan 4 outlet. Ternyata di November kemarin kita berhasil buka 6 outlet. Yang pertama adalah di Gubeng, yang kedua ada di Ketintang, yang ketiga ada di Jojoran, yang keempat ada di Semolowaru, yang kelima ada di Dinoyo, yang keenam ada di Gebang. Kita sudah ada di 6 titik. Dan insya Allah Desember kita tuntaskan 4 outlet lagi. Dan hasilnya luar biasa ya, rata-rata bagus-bagus. Contoh Gebang, hari pertama buka omsetnya 500.000. Gebang kemarin, outlet ke-6. Habis itu misalnya juga Gubeng pernah juga di angka 890.000 di satu hari itu. Jadi kita bermain ini adalah bermain produk yang sudah sangat aman dan sangat gampang dijual insya Allah atas izin Allah. Maka kita membuka peluang ini bukan abal-abal, bukan sesuatu yang susah gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang bakal menyulitkan teman-teman. Jadi insya Allah peluang ini yang menyenangkan bagi investor. Makanya
kami harap teman-teman menyadari hal ini dan menangkap peluang ini sehingga tidak menyia-nyiakan apa yang kami tawarkan pada teman-teman. Lalu ya buka pertama yang udah buka pertama sudah menerima bagi hasil. Jadi kemarin tanggal 30 November kita sudah berikan bagi hasil kepada yang buka tanggal 1 November. Untuk yang lain kita genapkan nanti di bulan Desember. Jadi kenapa? Karena hitungannya belum 1 bulan kayak gitu. Maka insya Allah bulan Desember ini selesai 10 outlet kita tutaskan dan kini kami buka investasi Cireng Kucing Mallku tahap 2 sebanyak 15 outlet dan nanti startingnya Januari. Tapi teman-teman uangnya harus masuk segera karena rombong ini harus segera kita produksi karena membutuhkan waktu 14 sampai 30 hari dalam produksi satu rombong. Nah, kalau kita jauh-jauh ini splitnya enak, cari tempatnya enak ya bisa ngamati lokasinya lebih enak sehingga teman-teman mendapatkan tempat terbaik dan insya Allah mendapatkan bagi hasil terbaik. Kita lanjut di perjalanan berikutnya adalah ini ya lokasi tadi Gubeng Erlangga kita dapat omset 10.541 di bulan pertama. Menarik ya. Di bulan pertama. Kenapa kok bisa langsung gede? Ya karena memang produknya tadi sesuai dengan kaidahnya sudah tervalidasi dan juga marketnya sudah tervalidasi. Kita langsung ke Gubeng karena dekat UNER. Kenapa UNER? Karena mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena itu market tertinggi waktu divalidasi yaitu di UPN. Jadi mirip ya. Yang UPN tadi juga 10 jutaan, ini juga Erlangga 10 jutaan. Menariknya, di UPN itu bukanya udah 3 bulan. Gitu. Nah, sedangkan di Gubeng ini baru 1 bulan. Di bulan pertama langsung dapat omset 10 jutaan. Ketinang Jojoras Meloro Dinoyo Gebang belum kita bisa sajikan, belum bisa kita perlihatkan karena belum 1 bulan. Jadi baru jalan 3 minggu, baru jalan 2 minggu, baru jalan seminggu, baru jalan 5 hari, baru jalan 3 hari gitu ya. Jadi belum bisa kita perlihatkan. Outlet 7, 8, 9, 10 masih kita carikan tempat terbaik. Kita masih ingin kepung area-area kampus. Jadi teman-teman, untuk 15 orang berikutnya, ini juga akan kita carikan tempat terbaik ya. Untuk teman-teman yang terlambat gabung, itu yang bahaya. Jadi yang terlambat gabung bahaya. Kenapa? Karena tempat terbaiknya, kelas satunya, kelas mahasiswanya mungkin sudah habis. Itu. Makanya teman-teman harus segera gabung di tahap 2. Tahap 3 saya rasa kampus akan sudah kita kepung. Dan teman-teman akan dapat market perkantoran. Berarti levelnya di bawahnya level kampus. Oleh sebab itu teman-teman segera gabung gitu ya. Nah ini terjadi seperti ini omset di tahap 1 kemarin di outlet 101. Jadi kita sebut outletnya adalah mulai angka 101 ini outlet pertama kita, 102 outlet kedua dan seterusnya. Kita mulai dari angka ini, ya ini hanya penamaan saja, tapi ini bisa membawa dampak psikologis bagi pembeli. Outletnya sudah 100, outletnya sudah berapa gitu. Ini dampaknya ke sana. Padahal dari sisi marketing ini hanya sebuah nomor saja. Ya. Ini terjadi offsetnya seperti ini ya, 300.000, 700.000, 800.000, 600.000, 300.000 ya. Teman-teman bisa lihat omsetnya bagus. Ya totalnya 10.541. Dan ini terjadi beberapa evaluasi. Yang pertama adalah ini outlet 101 ini terlalu berat. Jadi teman-teman tahap 2 ini enaknya adalah outlet ke-11 sampai ke-20 ya, sampai ke-25. Berarti kita sudah punya data menjalankan outlet 101 sampai 110. Ya, jadi ini contohnya ya, di outlet 101 terlalu berat biaya promosi karena kami bagi-bagi gratis 3.000 piece ya untuk mengenalkan produk ini. Yang kedua adalah outlet 101 terlalu berat biaya promosi, yaitu beli 1 gratis 1 selama 3 hari. Sehingga kita selama ini 4 hari kita itu tidak mendapatkan keuntungan ya selama 4 hari 1, 2, 3, 4 ini kita nggak dapat keuntungan. Kenapa? Ya karena produknya kita bagi-bagiin gitu. Yang ketiga adalah outlet 101 masih dalam masa trial management dalam merumuskan sistem penjualan. Jadi bagaimana kartu stoknya dan lain sebagainya itu masih trial dan sekarang sudah alhamdulillah kita sempurnakan di outlet kedua dan seterusnya sudah aman. Sehingga outlet 101 masih dalam masa trial pengelolaan biaya-biaya ini. Jadi terjadi banyak hal-hal yang perlu kita sesuaikan dengan cara harmoni aksi menjalankan sebuah bisnis. Nomor 5, di awal kita prediksi outlet 101 itu di bulan pertama mengalami kerugian. Jadi kita prediksi itu. Dan nggak apa-apa karena tujuannya adalah untuk membranding
outlet. Tapi alhamdulillah masih bisa kita selamatkan, outlet 101 ini masih bisa menerima laba Rp338.550. Jadi masih untung alhamdulillah ya. Dan kita sudah transferkan kepada investornya. Hal ini disadari sejak awal sehingga manajemen sudah melakukan beberapa perbaikan untuk outlet 101 dan lainnya. Jadi enaknya ikut tahap 2 ini, teman-teman sudah mendapatkan hasil evaluasi dari outlet yang sudah jalan. Itu enaknya di situ. Jadi sehingga outlet 101 kami bukakan jam lebih lama, yang sebelumnya itu setengah 11 sampai setengah 8 malam. Akhirnya kita buka jam 10 pagi sampai 9 malam di pekan terakhir. Akhirnya juga dongkrak penjualan, tembus 500.000, ya tembus di atas 400.000 kayak gitu. Lalu promosi bagi-bagi gratis di outlet 102 kami kurangi. Yang awalnya di 101 itu 3.000 piece, di outlet kedua itu jadi 1.000 produk saja. Lalu mulai outlet 3 sampai 5 kami stop. Kita nggak ada bagi-bagi, kita nggak ada promo beli satu ganti satu. Kita stop. Ya benar-benar stop. Kenapa? Ternyata orang yang datang untuk mendapatkan bagi gratis itu bukan target market kita. Gitu. Sehingga kita buka aja wes, kita buka lalu kita lakukan promosi yang lebih efektif yaitu melalui online, yaitu melalui mahasiswa langsung ke targetnya, perkantoran ke targetnya sesuai dengan paid promote, endorse ke akun-akun yang memang target market kita di situ. Kita akan lebih efektif bermainnya. Ya, lalu kita tidak keluar biaya brosur, tidak keluar biaya banner untuk opening yang awalnya hotel 101 sama 102 itu keluar biaya itu. Jadi hotel 103 dan seterusnya itu kita nggak keluar itu. Karena menurut kami tidak efektif dan tidak berguna, jadi nggak usah kita pakai. Lalu kita ubah promo beli rame-rame, beli 10 gratis satu untuk yang belajar kelompok, untuk yang meeting dan sebagainya itu kita ganti di situ lebih efektif. Lalu mulai outlet 103 dan seterusnya kami fokuskan buka outlet dari ujung ke ujung kota Surabaya. Kita fokus untuk kepung kampus, kita fokus untuk kepung perkantoran. Tujuannya itu. Sehingga pada tahap 2 ini saya sarankan teman-teman yang lihat video ini segera join. Karena tahap 3 itu ya tidak segurih tahap 1 dan tahap 2. Saya rasa teman-teman harus menangkap peluang ini. Kemudian setiap outlet iuran untuk buat promosi by online. Jadi kita setelah 10 outlet ini terbuka ya, kita akan bos iklan melalui online. Kita sudah kontak asli Surabaya, kita sudah kontak kuliner asli Surabaya, kita sudah kontak kuliner SBY dan lain sebagainya. Jadi akun-akun kuliner sudah kita kontak dan siap kita kepung. Dan saya sendiri akan membentuk tim buzzer. Kita akan bentuk tim buzzer untuk meramaikan di dunia online. Jadi tunggu, insya Allah 2024 kita akan booming. Jadi jangan sampai terlambat. Pokoknya jangan sampai terlambat. Peluangnya ini begitu luar biasa. Yang ketujuh, agar lebih optimal, maka diperlukan dominasi outlet dari ujung ke ujung Surabaya. Kenapa? Karena sia-sia teman-teman. Kalau seandainya kita promote ya, ternyata ada orang yang rumahnya misalnya di Ampel gitu ya, kejauhan ke Gubeng, kejauhan ke Semolo, kejauhan ke Dinoyo. Akhirnya gimana belinya? Misalnya orang yang daerah Kebraon, ya Karangpilang, kejauhan, jadi mereka nggak bisa beli. Lebih baik kita akan split, ya kita split outlet ini dari ujung Surabaya sampai ujung Surabaya. Target kita akan bikin 50 sampai 100 outlet, sehingga ketika kita ngiklan itu yang pertama biaya murah karena urunan semua outlet. Yang kedua adalah lebih efektif. Setiap orang kena iklan dan mudah menjangkau tempat kita. Ada pertanyaan, Mas, apakah nggak terlalu dekat dengan jarak 1 kilometer, 2 kilometer ada outlet baru? Saya mau tanya ke teman-teman, Indomaret sama Indomaret yang lain jaraknya berapa jauh sih? Apa nggak kedekatan? Itu padahal skalanya Indomaret loh. Skalanya investasinya itu ratusan juta loh. Bahkan mungkin ada yang miliar. Tapi mereka berani sedekat itu. Ya, jadi kita belajar dari situ, belajar dari Indomaret bahwasanya market size-nya Surabaya ini begitu gede sehingga untuk jarak udah teman-teman serahkan aja ke kita, teman-teman autopilot saja ya. Kita sudah punya blueprint sendiri bagaimana bermain dalam berbisnis ya. Maka latar belakang dibuka investasi tahap 2 ini ya. Ya, latar belakangnya ini. Jadi agar bisa menjangkau semua sudut Surabaya dengan cepat. Jadi saya harap teman-teman benar-benar menangkap peluang ini. Nih, jadi kalau teman-teman jadi investor, teman-teman akan mendapatkan 4 laporan keuangan dari Harmoni Aksi Sirka Manajemen. Ya, yang pertama adalah laporan omset, yang kedua adalah laporan laba rugi, yang ketiga adalah laporan perubahan modal, yang keempat adalah laporan neraca. Jadi ketika teman-teman dapat bagi hasil itu 100% adalah dari profit.
tidak ada modal yang dibagi. Dalam arti gini, modalnya itu tetap berjalan di bisnis di timbangan neraca yang 15 juta. Kalau timbangan neracanya tidak 15 juta, maka tidak ada bagi hasil. Tapi kalau di atas 15 baru ada bagi hasil. Kenapa? Karena agar bisnis ini secara syar'inya gitu. Modal itu ya harus tetap in charge di dalam bisnisnya. Kalau nanti sudah 3 tahun, bisnisnya dibubarkan, baru modalnya dikembalikan. Bisa jadi dalam bentuk uang atau dalam bentuk aset-aset yang nantinya dijual, dikonversi menjadi uang. Ataupun asetnya dibawa sama investor. Bisa banyak skema yang akan kita bicarakan lebih jauh ketika teman-teman sudah jadi investor, ya, gitu. Maka kita mulai masuk ke hal yang sudah teman-teman tunggu-tunggu, yaitu investasi Cirengku Cimolku tahap 2. Ya, investasi tahap 2 ini adalah modalnya kita membutuhkan 20 juta. Untuk yang tahap 1 kemarin 15 juta, tapi itu kita berat jalannya. Ya, kenapa berat? Karena ternyata kita harus beli HP. Nah, akhirnya kita harus beli kaos. Akhirnya kita harus melakukan banyak apa ya pengurangan-pengurangan yang perlu kita lakukan. Gitu. Salah satunya adalah marketing. Ya, harus kita kurangi budget-budgetnya dan juga budget emergency harus kita pakai. Padahal itu kan bahaya ketika outletnya itu sepi, kita harus pindah tempat. Pindah tempat itu membutuhkan uang dan uang itu kita ambilkan dari emergency. Dan marketing adalah budget marketing itu untuk nge-push biar omsetnya bagus. Jangan sampai ketarik dengan yang lain. Maka di investasi tahap 2 ini kita masukkan tambahan biaya-biaya itu sehingga ketemulah modalnya itu di angka 20 juta. Ya. Maka 20 juta ini dapat apa aja? Yang pertama dapat outlet, ya. Outlet ini lengkap, ya, rombong dan sebagainya, kompor set plus LPG berisi, alat masak full set, alat penyimpanan barang, pemakaian brandnya masih gratis. Tahap 2 pemakaian brand masih gratis. Kemungkinan di tahap-tahap berikutnya akan ada nilai di sini pemakaian brand dalam bentuk sewa. Jadi kita akad 3 tahun pemakaian brand sewa selama 1 tahun berapa gitu. Karena salah satu orang menyatakan mau beli itu karena brand. Kenapa teman-teman beli KFC ya? Karena brand. Kenapa beli McD? Karena brand. Kenapa beli Burger King? Karena brand. Dan brand itu punya kekuatan menarik sendiri. Kalau brand kita sudah kebentuk, ya misalnya Baba Raffi, brandnya udah kebentuk, itu ya ada nilainya. Maka ketika nanti Cirengku Cimolku brandnya sudah berhasil kita bentuk, mohon maaf, investasi tahap berikutnya pemakaian brand ini ada angkanya. Jadi saran saya teman-teman gabung di tahap 2 saja karena masih gratis. Kalau ada kaos karyawan 0 HP untuk GoFood, ShopeeFood, GrabFood, lalu dapat ya, teman-teman dapat kontrak kerja. Yang pertama itu sampai bagi hasil setara modal. Itu kita bagi hasilnya 50-50. Jadi 50 harmoni aksi, 50 investor. Ketika teman-teman sudah mendapatkan bagi hasil sampai 20 juta, maka kita bubarkan sirkahnya, kita buat kontrak kerja baru. Kontrak kerja kedua yaitu bagi hasil 30-70 selama 3 tahun. Di mana-mana investasi itu selalu dipatok rata-rata yang 30-70 langsung ditentukan misalnya 3 tahun gitu ya. Tapi di kita ingin investor tuh untung ya. Kalau investor ingin untung, kita ingin investor lebih untung gitu. Kalau investor ingin balik cepat, kita pengen investor lebih balik cepat gitu. Jadi kita insya Allah pengen memberikan yang lebih baik daripada yang teman-teman pikirkan. Sehingga kita kasih bagi hasil gede dulu 50-50 sampai modalnya ini dapat bagi hasil 20 juta. Plus modalnya juga nggak berkurang. Di neraca kita beratnya masih 20 juta gitu. Jadi tenang aja teman-teman, kalau nanti berakhir 3 tahunnya itu baru modalnya dihitung gitu ya. Kalau memang 20 juta ya langsung dikembalikan ke teman-teman semua. Kalau lebih ya lebihnya nanti yang dibagi 30-70, kalau ternyata kurang ya akhirnya kekurangannya ditanggung teman. Tapi kekurangan di akhir itu sama dengan masih untung karena selama 3 tahun teman-teman sudah dapat bagi hasil. Paham nggak ya sih? Nah, pengelolaan bisnisnya autopilot by Harmoni Aksi Sirka Manajemen. Semuanya kita kelola. Kita yang nyari lokasi, kita yang nyari karyawan, kita yang mengelola keuangannya, kita yang ngitung, kita yang pokoknya semuanya kita. Teman-teman itu cuman invest saja, cuman naruh duit saja, cuman berdoa saja di rumah. Ya, bantu kita doa, bantu kita sholawat. Ya, teman-teman insya Allah dapat hasil yang terbaik dari kami. Ya, misalnya adalah nanti teman-teman kalau masuk grup tahulah interaksi kami kepada investor. Satu hal yang remeh saja kita laporkan. Contoh, mohon maaf, kemarin terjadi di Gubeng itu karena kita belum beli tutup
tutupnya wajan ya. Kita karena belum beli kan, karena memang nggak dapat. Nah, apa namanya minyak goreng kita itu, mohon maaf, kena kotorannya cicak, sehingga kita harus buang tuh apa namanya minyak yang ada di wajan. Karena dibuang ya kita laporkan. Jadi sesederhana itu kita laporkan. Gitu. Jadi enaknya benar-benar autopilot teman-teman itu punya sebuah bisnis yang nggak usah ngurusin. Jadi kita yang ngurusin. Enak banget ya. Dan ini teman-teman di luar sana ya mungkin kita ukur sampai berapa titiknya baru kita buka franchise yang di mana itu orang itu harus ngurusin sendiri, harus harus cari karyawan sendiri, harus cari lokasi sendiri. Kita nggak mau lagi ngurusin. Ya, maka yang tahap 2, mumpung kami masih memberikan peluang, silakan teman-teman segera gabung sebagai pembanding aja. Ini di luar sana ya. Investasi outlet itu 22 juta, 49 juta, 16 juta, 39 juta, 15 juta. Ini semua itu keluar uang, ini belum keluar lokasi, belum keluar untuk karyawan. Ini cuma beli outlet doang dan ini dikelola sendiri dan itu melelahkan. Dan maka ketika ada tawaran yang sangat menyenangkan seperti ini, jangan sampai teman-teman melewatkannya. Ya. Maka keuntungannya apa sih kalau jadi investor di tahap 2 ini? Yang pertama produknya udah tervalidasi. Ya, marketnya udah tervalidasi. Ya, manajemen amanah dan profesional. Insya Allah kami selalu menjaga itu ya karena uang ini kecil harganya daripada mohon maaf ya nilai diri kami, daripada nama baik kami, daripada harga diri kami, maka kami insya Allah menjaga amanah dan profesional. Habis itu bagi hasilnya besar 50-50 sampai teman-teman balik dapat bagi hasil angkanya 20 juta, baru kita balik menjadi 30-70. Nanti akan ada hitung-hitungan detail di belakang ya. Yang kelima adalah bisa invest lebih dari satu outlet. Teman-teman punya uang 40 juta, boleh langsung invest 2 outlet ya mumpung masih tahap 2. Mumpung masih gratis pemakaian brandnya, mumpung masih kita kelola dan teman-teman autopilot gitu ya. Dan bagi hasilnya tiap bulan. Kita tiap bulan bikinkan neracanya, bikinkan laba ruginya, bikinkan perubahan modalnya, bagikan omsetnya ya, laporan omsetnya. Kalau memang ada keuntungan akan kita bagi keuntungannya. Kayak gitu. Resiko tahapan 2. Jadi kalau ada keuntungan pasti ada resiko. Ya ini resikonya dan resikonya ringan. Kenapa? Karena sudah mendapatkan evaluasi dari pihak satu. Jadi kita sudah nggak perlu bikin banner opening, kita nggak perlu bikin voucher opening, kita nggak perlu bikin brosur opening. Kenapa? Karena itu nggak ada gunanya. Karena itu buang-buang uang saja. Jadi teman-teman sudah mendapatkan evaluasi dari tahap 1. Kita udah tahu lokasi yang bagus itu seperti apa, kriterianya, validasi marketnya seperti apa, yang harus kita lakukan seperti apa, itu kita udah tahu. Jadi resikonya sangat ringan karena sudah dapat evaluasi dari tahap 1. Yang kedua, jika penjualan jelek ya, Mas resikonya gitu. Mas, kalau rugi gimana? Katakanlah penjualan jelek gimana? Teman-teman, ini tuh outlet nomaden ya, punya roda. Beda dengan shop janda yang permanen. Kalau permanen kontrak ruko setahun nggak bisa pindah. Ini pakai roda. Jadi kalau penjualan jelek tinggal kita dorong pindah tempat selesai. Maka kita butuh budget emergency untuk jaga-jaga jika itu terjadi. Maka mohon doanya, kita punya tim riset yang cukup ahli dalam memilih tempat, sehingga kita nggak sembarangan. Sehingga nggak sampai lah terjadi pindah-pindah outlet. Kenapa? Kalau pindah outlet, ya kami yang capek sebagai pengelola. Benar ya? Berikutnya, tidak akan terjadi kerugian 100% karena ada aset yang bisa dijual. Jadi sehingga seandainya memang rugi, teman-teman masih punya aset rombong, masih punya aset handphone, ya yang itu di mana bisa kita jual. Jadi kalaupun dinyatakan rugi, misalnya dalam 12 bulan dan ternyata penjualan jelek, teman-teman, mas aku nyerah mas gitu. Kalau udah nyerah ya udah kita tutup buku, kita jual asetnya itu insya Allah masih ada uangnya. Jadi nggak rugi 100%. Ini, jadi resiko sangat rendah dengan keuntungannya sangat tinggi, maka rugi kalau teman-teman tidak ikut tahap 2. Nah, skemanya seperti apa? Skemanya seperti ini. Rombong modal 20 juta itu untuk kita belikan outlet atau rombong atau gerobak 13.500.000. Kita itu gerobaknya sebenarnya tahan selama 10 tahun karena terbuat dari besi dan sebagainya dengan produk yang berkualitas. Jadi ownernya Cirengku Cimolku ini yang punya brand, beliau itu orang yang uh, produk sentris. Jadi membuat sesuatu selalu dengan kualitas termasuk membuat rombongnya.
Lalu dengan HP, ya kita beli HP Infinix, saya lupa tipenya, harganya 1.135.000. Ada biaya marketing yang perlu kita spare 1 juta, gaji karyawan kita spare 1.300.000 bulan pertama. Walaupun nanti faktanya mungkin kita akan dapat pendapatan dari penjualan bulan pertama. Lokasi kita spare 1 jutaan, ya di Surabaya range-nya antara 500.000 sampai 1.500.000. Kita ambil yang tengah-tengah, kita cari lokasi maksimal mentok 1 juta. Fakta di lapangan ada lokasi yang 700, ada yang 400, ada yang 850, ada yang 950, macam-macam ya. Oke, kita spare segini. Lalu kita ada stok yang kita spare 900.000. Lalu ada minyak yang perlu kita spare juga 160.000, ini sekitar berapa ya? 10 botol, sekitar 10 botol atau 12 botol. Lalu ada tabung LPG 190.000. Ini sebenarnya sudah dapat satu dari pusat, tapi kita perlu punya 2 tabung dalam satu outlet. Karena ketika habis, itu biar nggak beli, nanti beli tabung, terus pembelinya nunggu kelamaan, akhirnya nggak jadi omset kan sayang. Sebaiknya minimal kita punya 2 tabung, maka kita spare lagi. Kalau ada kaos karyawan 150.000, ya ini dapat 2, ada warna biru sama warna merah, jadi per kaos cuma 75.000. Dan emergency kita butuhkan 665.000. Totalnya 20 juta. Ini yang kita butuhkan. Jadi teman-teman 20 juta akan kita manfaatkan sebaik mungkin. Kami pengelola tidak ada gaji sama sekali. Kita tidak menerima gaji dari Sirka. Kita nerimanya adalah dari bagi hasil. Jadi kita pagi, siang, malam, keringetan, capek, mikir, stres, itu nggak nerima gaji. Ya, jadi nggak ada spare gaji kita. Gaji karyawan ini gaji yang jaga outlet. Ya. Nah, perkiraan bagi hasilnya seperti ini. Kalau omset kita ada, kita punya 2 skema saja ya, punya 2 skema saja. Yang pertama adalah yang uh, low, yang kedua adalah yang high, gitu ya. Dua aja lah. Yang pertama adalah skema omset 300.000. 300.000 ini adalah ketika teman-teman kita pakai skema ini, maka teman-teman dapat bagi hasil setara modalnya itu di bulan ke-27 ya. Setelah bulan 27 kita akan ulang dengan bagi hasil 30% itu selama 3 tahun. Berarti 27 tambah 36. Kurang lebih jangka waktu kerjasamanya kalau omsetnya 300.000 berarti 5 tahun. Nah, dengan 5 tahun ini berjalan, teman-teman dengan modal 20 juta, proyeksi total bagi hasil yang teman-teman dapat yang pertama dari sini adalah setara modal yaitu 20 juta. Yang kedua dari sini 15 juta. Berarti kurang lebih teman-teman dapat keuntungan selama 5 tahun itu 35.912.000. Ini jika omset 300.000. Omset 300.000 itu sangat logis karena kita hanya membutuhkan 30 pembeli dengan daya beli 10.000 atau punya 15 pembeli dengan daya beli 20.000. Ya, logis tercapai dengan jam buka outlet 8 jam yang artinya per jam hanya butuh 2 sampai 4 pembeli. Ini yang pertama. Yang kedua kita ada apa ya? Ya batas atas atau misalnya 400.000 per hari. Ini juga logis karena cuma butuh 40 pembeli dengan daya beli 10.000 dan 20 pembeli dengan daya beli 20.000. Ya, kalau orang beli 2 itu maka cukup 20 orang udah tembus nih omsetnya. Logis tercapai dengan buka outlet 8 jam yang artinya per jam hanya butuh 3 sampai 5 pembeli. Dan ini teman-teman kalau dapat 400.000 per hari, maka di bulan ke-14 teman-teman sudah dapat setara modal atau 20 juta. Lalu kita akad selama 3 tahun berikutnya. Kalau di total berarti teman-teman dapatkan 49 juta rupiah. 900.000 sekian. Jadi 50 juta lah ya. Nah, ini kita kasih perkiraan bagi hasil dengan angka yang logis saja ya, yang apa ya, yang rendah gitu ya, kasih ke teman-teman. Kenapa? Karena faktanya di lapangan ternyata kami tembus omset satu hari 890.000 sampai 1 juta satu hari itu pernah di outlet-outlet yang lain. Tetapi mohon maaf kami tidak mau berjanji manis. Daripada janji manis lebih baik kita beraksi sebaik mungkin agar bisa bagi hasil yang manis. Daripada teman-teman saya janjiin di sini 1 juta, terus habis kita ekspektasinya ketinggian, nanti kalau nggak kecapai, teman-teman kecewa sama kita. Lebih baik kita kasihkan proyeksinya segini saja, tapi di lapangan kita berikan lebih. Misalnya tadi omset outlet 101. Kita sudah sampaikan, perkirakan bahwa akan rugi, tapi ternyata di akhir kita kasih bagi hasil. Gitu. Jadi kita selalu perjuangan seperti itu. Kita nggak mau bangun ekspektasi tinggi-tinggi. Jadi jangan pernah berekspektasi tinggi-tinggi sama kami, tapi percaya saja sama kami. Percaya saja. Agar kami bekerja sebaik mungkin,
sehingga teman-teman dapat hasil sebaik mungkin. Catatan penting untuk investasi di kami. Investor ingin untung, manajemen lebih ingin untung, dan lebih ingin investor untung. Investor ingin cepat bagi hasil setara modal. Manajemen lebih ingin teman-teman cepat mendapatkan setara modal. Kenapa? Karena manajemen yang jungkir balik pagi, siang, malam, habis pikiran, tenaga, waktu itu jauh lebih berharga daripada sekedar uang kertas atau mata uang. Uang hilang bisa dicari lagi, teman-teman. Waktu hilang tak akan terulang kembali. Apalagi kalau sampai nama kami jatuh, itu susah bangunnya. Maka perlu teman-teman pikirkan matang-matang. Kalau teman-teman ingin untung, kami jauh lebih ingin untung. Kalau teman-teman ingin cepat, kami ingin jauh lebih cepat. Kenapa? Karena ini bisnis kami. Dan ini adalah menyangkut nama baik. Maka setelah perjanjian 3 tahun, akan dilakukan evaluasi bisnis ini, akan diperpanjang 3 tahun atau ditutup. Jadi kalau ternyata kita sevibrasi, satu visi, satu pikiran, maka kita akan lanjutkan 3 tahun lagi. Ya, jika ditutup ternyata kita nggak cocok nantinya di pertengah jalan, maka 3 tahun itu jadi pintu exit kita untuk tidak lanjut. Ya, nggak cocok mungkin teman-teman, aku pingin nggak autopilot, aku pingin kerja juga, aku beli outletnya aja, itu juga boleh. Kalau setelah 3 tahun, cut, teman-teman mau kerja sendiri boleh. Ya, atau teman-teman memang nggak cocok, ternyata bagi hasilnya kebanyakan, aku mau yang dikit-dikit, gitu. Ya nggak apa-apa, atau kedikitan kurang banyak juga nggak apa-apa. Jadi nanti kita lihat perkembangan dinamikanya, 3 tahun lagi kita bisa pertambah, perpanjang 3 tahun, atau kita cut. Jadi penting perlu diingat, kalau teman-teman investor ingin untung, nggak mau kehilangan uangnya, kami jauh lebih ingin untung dan kami jauh lebih nggak ingin kehilangan nama baik kami. Itu perlu dicatat. Jadi berikutnya teman-teman perlu tahu alur investasinya di kami. Yang pertama presentasi, yaitu hari ini teman-teman menerima video ini, itu bagian dari presentasi. Setelah itu teman-teman jika berminat, teman-teman akan kita kasih perjanjiannya. Kita akan kirim perjanjiannya, teman-teman baca, jika setuju teman-teman lakukan transfer. Ya, transfer ini kapan? Ya secepatnya, karena ini sudah bulan Desember. Pengerjaan rombong butuh waktu 14 sampai 30 hari. Ya, lalu setelah transfer kita ijab kabul, yang rumahnya jauh, mungkin di Kalimantan, mungkin di Sumatera, mungkin di luar Jawa, maka kita bisa video call, ijab kabul, ada teksnya, ada redaksinya sesuai syariah, lalu kita TTD perjanjian. Yang jauh bisa kirim file tanda tangan atau bisa tanda tangan di PDF, nanti kita beri petunjuk. Nah, ketika ini sudah selesai, lalu pindah ke eksekusi investasi. Kita lakukan pesan rombong 14 sampai 30 hari paralel dengan kita cari tempat, cari SDM, lalu kita H-3 kita lakukan training SDM, kita ajari cara masaknya, kita ajari pelayanannya, kita ajari upsellingnya, sehingga SDM ini berkualitas. H-2 kita set up outlet, H-1 sudah dibersih operasional, lalu kita target buka rombong pertama untuk tahap 2 atau rombong 111 itu 15 Januari 2024, rombong berikutnya berjarak 1 pekan itu targetnya. Tapi yang sudah terjadi kan kemarin kita target 1 pekan 1, berarti 1 bulan bisa 4, ternyata di tahap 1 kita 1 bulan bisa 6. Mudah-mudahan di tahap 2 bisa demikian juga karena kita sudah tahu polanya gitu ya. Nah, terakhir perlu kita sampaikan, urutan rombong dibuka sesuai urutan transfer. Misalnya di sini ada Pak Ardiansyah transfer duluan, maka 10111 hotel 111 tanggal 15 Januari punya Pak Ardiansyah. Misalnya ada Pak Ibnu di sini atau Mas Ibnu transfer nomor 2, berarti hotelnya nomor 112 dibuka 7 hari setelah 15 Januari. Jadi urutan transfer ini menentukan teman-teman untuk dibukakan outlet urutan keberapa. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatannya sudah berkenan mendengarkan presentasi dari kami. Kesempatan tidak datang 2 kali. Semakin Anda terlambat join, semakin Anda kehilangan potensi lokasi pasar terbaik. Ada 3 kategori. Yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua adalah perkantoran, yang ketiga adalah pemukiman. Ya, semakin Anda terlambat, Anda akan kehilangan pasar nomor 1 dan nomor 2, dan Anda mungkin akan ke bagian pasar nomor 3. Maka buruan transfer untuk mendapatkan lokasi terbaik. Tahap 2 ini kita batasin untuk 15 investor saja. 5 investor sudah fix, sudah konfirmasi ke saya, dan berarti kuota tersisa 10 investor lagi. Dan informasi ini saya sampaikan ke 30 orang. Ya. Ada yang di grup, ada yang di luar grup. Jadi teman-teman berebut, jadi peluangnya cuma 50% untuk bisa jadi investor tahap 2. Mudah-mudahan menjawab.
Kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa WA saya di 0856 07179735 untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu harmonis bersama Harmoni Aksi.